Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kita berjumpa kembali bersama Ibu Nurul. Kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 3, lingkungan sekolahku. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar dilancarkan dalam belajar dan dimudahkan untuk memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika kalian sudah siap, mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Ini merupakan lingkungan sekolahnya Dayu dan teman-temannya. Nah, di sini mereka sedang membersihkan lingkungan sekolahnya ya. Ada yang sedang mengepel seperti yang dilakukan oleh Dayu. Nah, ada juga yang sedang menyiram tanaman seperti yang dilakukan oleh ibu guru ini. Nah, ada juga yang sedang membersihkan halaman, yang sedang menyapu halaman, yaitu petugas kebersihan. Nah, ada juga yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, mereka melakukannya bersama-sama untuk membersihkan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Kebersihan lingkungan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Warga sekolah itu terdiri dari siswa-siswa, guru-guru, petugas tata usaha, dan juga petugas kebersihan. Penjaga sekolah juga termasuk warga sekolah. Nah, semua warga sekolah itu bertanggung jawab untuk kebersihan lingkungan ya, agar lingkungan sekolah itu menjadi bersih, nyaman untuk belajar. Nah, semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah itu adalah seperti bersama-sama menjaga lingkungan sekolah, membersihkan lingkungannya bersama-sama seperti yang dilakukan pada gambar yang sudah kita amati tadi ya. Nah, memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, apakah kalian masih ingat bunyi sila ketiga Pancasila itu apa? Sebelumnya kita sudah mempelajari bunyi sila ketiga ya. Apakah kalian masih ingat? Ya, bunyi sila ketiga Pancasila itu yaitu Persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya kalian perhatikan gambar di dalam lingkaran di bawah ini ya. Kalian beri warna lingkaran yang di dalamnya terdapat lambang sila ketiga. Nah, lambang sila ketiga itu apa ya anak-anak? Ya, lambang sila ketiga Pancasila itu yaitu pohon beringin. Nah, di bawah lingkaran tersebut ada beberapa simbol-simbol sila Pancasila. Nah, kalian beri warna yang merupakan lambang dari sila ketiga Pancasila, yaitu pohon beringin. Seperti yang Ibu contohkan berikut ini. Ibu akan mewarnai lingkaran yang termasuk gambar lambang sila ketiga Pancasila. Nah, Ibu sudah memberi warna merah. Selanjutnya, kalian beri warna di lingkaran yang terdapat gambar lambang sila ketiga Pancasila ya anak-anak. Sebagai warga sekolah, kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama menjaga kebersihan. Guru selalu memerintahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kita harus menanggapi perintah tersebut dengan santun. Nah, setiap kalimat perintah yang diucapkan oleh orang lain itu kita harus menanggapinya ya anak-anak. Apakah kalian tahu bagaimana cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah? Nah, perhatikan cara murid menanggapi perintah gurunya berikut ini ya.
Guru berkata, "Dayu, bersihkan papan tulisnya ya." Nah, jawabannya bagusnya ini yang dikatakan baik. "Ya, Bu, segera saya laksanakan." Nah, ini merupakan tanggapan yang bagus ya anak-anak. Kalian harus menirunya. Harus menanggapi sebuah perintah itu dengan kata-kata yang santun. Nah, selanjutnya Bu Guru berkata, "Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu." Jawab Edo, "Siap, Bu." Nah, tanggapan yang seperti ini juga bagus ya anak-anak. Lalu Bu Guru berkata, "Dan kamu, Benny, bersihkan sampah di bawah mejamu." Nah, jawab Benny, "Baik, Bu Guru." Nah, tanggapan seperti ini juga bagus ya anak-anak. Nah, begitulah cara yang baik untuk menanggapi suatu perintah. Kita harus berkata santun, sopan kata-kata dalam menanggapi perintah itu ya anak-anak. Apalagi jika yang memerintah itu orang tua kita. Kita harus menanggapinya dengan santun, dengan kata-kata yang sopan, baik ya. Biasakanlah menanggapi perintah siapapun dengan santun ya anak-anak. Nah, sekarang kamu sudah tahu bagaimana cara menanggapi perintah itu. Sekarang lakukanlah latihan berikut ini ya. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat perintah. Setelah tersusun, buatlah kalimat tanggapannya. Nah, yang pertama, kata-katanya itu belum tersusun rapi ya anak-anak. Di sini ada kata-kata seperti sampah pada, buanglah, tempatnya Ani. Nah, jika disusun menjadi kalimat perintah yang benar adalah seperti ini anak-anak. Ani, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Ini merupakan kalimat yang sudah benar kalimat perintahnya. Nah, selanjutnya yang nomor 2 ada kata-kata sapulah, bersih, sampai sekolah halaman. Nah, kita susun kata-kata ini menjadi kalimat perintah yang benar ya, yang baik. Karena ini kata-katanya masih belum tersusun. Nah, jika kita susun akan menjadi kalimat seperti ini. Sapulah halaman sekolah sampai bersih. Nah, itu sudah tersusun dengan baik ya anak-anak. Selanjutnya yang nomor 3. Ada kata-kata sepatumu rak letakkan Benny di. Nah, jika kita susun kalimat tersebut akan menjadi kalimat perintah seperti ini. Benny, letakkan sepatumu di rak. Nah, itu sudah menjadi kalimat perintah yang baik. Nah, selanjutnya yang nomor 4. Rapikan, selesai, mejamu, kembali bekerja. Nah, sekarang susun kata-kata tersebut menjadi kalimat perintah yang sesuai, yang baik dan benar ya. Nah, setelah disusun akan seperti ini anak-anak. Selesai bekerja, rapikan mejamu kembali. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kalian menyusun kalimat perintah tersebut dengan baik, selanjutnya kalian membuat tanggapan untuk kalimat perintah itu ya anak-anak. Nah, seperti yang nomor 1, kalimat perintahnya itu Ani, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, bagaimana kira-kira tanggapan yang baik untuk kalimat perintah tersebut ya? Nah, tanggapan yang baik itu seperti ini anak-anak. Baik, Bu, saya akan membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu merupakan tanggapan yang baik dan bagus ya anak-anak. Ini kata-katanya santun. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Sapulah halaman sekolah sampai bersih. Nah, kira-kira tanggapan yang baiknya seperti apa nih untuk kalimat perintah tersebut? Ya, seperti ini juga bisa anak-anak. Siap, Bu Guru. Nah, tanggapan seperti ini juga bagus ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang nomor 3.
Benny, letakkan sepatumu di rak. Nah, itu kalimat perintahnya. Kira-kira tanggapan yang baiknya seperti apa ya? Ya, seperti ini juga bisa anak-anak. Baik, Pak. Saya akan letakkan sepatu di rak. Nah, seperti itu juga bagus ya anak-anak. Nah, sekarang untuk kalimat perintah terakhir. Selesai bekerja, rapikan mejamu kembali. Nah, tanggapan yang baiknya itu seperti ini. Baik, Pak Guru. Nah, itu merupakan tanggapan yang baik. Nah, sekarang kalian sudah paham kan sampai sini bagaimana membuat kalimat perintah yang baik dan juga bagaimana menanggapinya dengan kalimat yang sopan dan santun ya. Guru memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat didaur ulang. Misalnya, sampah plastik, kaleng, kertas, atau kardus. Nah, sampah-sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda. Berat sampah dapat diukur menggunakan timbangan yang sederhana. Nah, timbangan sederhana itu seperti apa ya? Coba kita perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, alat-alat yang diperlukan untuk membuat timbangan sederhana itu sebagai berikut. Nah, ada gantungan baju dan kelereng. Di sini gantungan bajunya diikat ya atasnya itu dengan menggunakan tali. Itu sebagai timbangannya ya anak-anak. Nah, ini kelereng untuk beratnya. Selanjutnya yaitu kain. Nah, ini juga alat-alat yang diperlukan yaitu kain. Nah, selanjutnya kantong plastik transparan. Nah, ini alat-alat yang diperlukan untuk membuat timbangan sederhana ya anak-anak. Setelah kalian mengumpulkan alat-alat yang diperlukannya, kalian lakukan cara-cara untuk menimbang berat bendanya ya. Nah, seperti ini cara-caranya anak-anak. Yang pertama, siapkan alat penimbang. Nah, alat penimbangnya itu menggunakan gantungan baju yang diikat dengan menggunakan tali di atasnya ini ya. Nah, selanjutnya cara yang kedua yaitu letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Nah, tadi ada plastik transparan ya, ini diletakkan di ujung kiri dan kanan. Nah, ini di ujungnya diletakkan kantong plastik. Kantong plastik ini masih kosong ya anak-anak. Nah, cara yang ketiga, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Seperti misalnya kita akan menimbang berat botol. Nah, berarti botolnya kita masukkan ke salah satu kantong plastik ya. Nah, kantong plastik satunya lagi itu dimasukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang. Dimasukkan satu persatu sampai timbangan tersebut sejajar, seimbang, lurus ya seperti ini. Nah, seperti gambar berikut ya. Nah, ini jika kalian sudah memasukkan kelereng-kelerengnya satu persatu sampai sejajar ini, berarti berat botol tersebut sama dengan banyaknya kelereng yang sudah kalian masukkan ke dalam plastik satunya lagi. Nah, di sini dalam gambar ini botol tersebut beratnya sama dengan 7 kelereng karena yang ada di kantong plastik satunya lagi itu terdapat 7 kelereng. Jadi, botol tersebut beratnya sama dengan 7 kelereng. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, lakukan juga untuk menimbang benda-benda lainnya ya. Kalian catat hasilnya dalam tabel di bawah ini. Seperti di bawah ini anak-anak. Tabelnya di sini kalian tulis nama benda-benda yang kalian timbang ya.
Seperti misalnya nih di sini tulis botol. Nah, botol yang kalian timbang ternyata setelah timbangan tersebut seimbang, lurus sejajar, beratnya itu sama dengan 7 kelereng. Maka di sini kalian tulis 7 kelereng. Nah, kalau misalkan koin yang menjadi penimbangnya, berarti kalian tulis di sini sebanyak 7 koin. Berarti berat botol tersebut sebanyak 7 koin gitu ya. Dan seterusnya sampai 5 benda ini kalian tulis ya, benda-benda yang akan kalian timbang. Catat hasilnya dalam tabel seperti ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya berilah tanda centang pada benda yang lebih berat berikut ini ya. Nomor 1, di sini ada dua benda yang akan dibandingkan ya. Ini ada gambar A dan gambar B. Gambar A ini yaitu menimbang sebuah botol. Nah, sedangkan yang B itu sedang menimbang kaleng. Nah, di sini berat botol yaitu sama dengan 7 kelereng. Sedangkan gambar B yaitu beratnya kaleng, berat kalengnya itu sama dengan 5 kelereng. Nah, dari kedua benda tersebut, manakah yang lebih berat? Gambar A atau gambar B? Nah, di sini berat botol itu 7 kelereng. Sedangkan B, beratnya kaleng itu sama dengan 5 kelereng. Jadi yang lebih berat adalah gambar A ya. Jadi kita tulis tanda centang di gambar A ya. Lalu selanjutnya yang nomor 2, ini ada dua benda yang ditimbang. Kita bandingkan ya. Gambar yang A ini adalah menimbang kertas. Nah, kertas tersebut beratnya sama dengan ya 3 kelereng. Sedangkan gambar yang B itu sedang menimbang kardus. Nah, kardus tersebut beratnya yaitu sama dengan 5 kelereng. Nah, di sini ada 5 kelereng ya anak-anak. Jadi berat kardus tersebut adalah 5 kelereng. Nah, sekarang bandingkan gambar A dan B. Yang manakah yang lebih berat? Apakah gambar A atau gambar B? Nah, di sini gambar A itu memiliki berat 3 kelereng. Sedangkan B 5 kelereng. Jadi yang lebih berat yang mana anak-anak? Ya, yang berat adalah gambar yang B yaitu 5 kelereng. Jadi kita tulis tanda centang di bagian B. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya kalian isi masing-masing ya. Di sini nomor 3 yaitu yang dibandingkannya adalah beratnya kardus dan beratnya kaleng. Nah, selanjutnya kalian bandingkan mana yang lebih berat, gambar A atau gambar B. Nah, kalian tulis centang di sini. Nah, nomor 4 juga sama ya anak-anak. Nomor 4 dan nomor 5 juga kalian isi masing-masing ya di buku tema. Nah, jika kalian mempunyai buku tema 6, kalian tulis tugasnya di halaman 100 ya. Jika kalian tidak mempunyai buku tema, kalian bisa menulis di buku tugas masing-masing. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Ibu berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.